penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Salsarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Gema Bungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan,
sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Jawa Timur sebagai radio host Berita Indonesia Live edisi Senin 14 Juli 2025. Seperti biasa, Berita Indonesia Live akan menyajikan beragam berita teraktual dari seluruh Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh 58 lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Baik pendengar, sudah siap Lansek Mani FM Sijunjung Sumatera Barat, Giri Suara FM Wonogiri Jawa Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, dan RPKD Denpasar Bali yang akan berbagi informasinya di ruang dengar Anda di sesi pertama Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL se-Indonesia, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Yelmi Rustam dari Lansek Mani FM Sijunjung Sumatera Barat yang akan melaporkan tentang komitmen wujudkan penguatan SDM dalam pemerintah Kabupaten Sijunjung. Bupati Sijunjung, Beni Dwifa Yuswir, lantik 1090 CPNS. Untuk informasi selengkapnya, silakan dengan rekan Yelmi Rustam. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Dalam rangka penguatan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung, sekaligus bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi Pemkab, Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir melantik sebanyak 1090 calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2024. Pelantikan ini berlangsung di lapangan Muhammad Yamin Muaro Sijunjung, Senin 14 Juli 2025. Sesuai dengan keputusan Surat Menpan RB nomor B-3752-M.SM.00/2024 tanggal 19 Agustus 2024 perihal persetujuan perubahan alokasi penetapan kebutuhan PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Terdapat 1.663 formasi awal yang diusulkan oleh Pemkab Sijunjung kepada Menpan RB dan disetujui sebanyak 1.261 formasi. Posisi ini kemudian dilamar sebanyak 28.609 pelamar hingga menyisakan 1.090 peserta yang lulus untuk mengisi posisi jabatan di organisasi perangkat daerah, rumah sakit umum daerah, dan unit pelayanan terpadu daerah. Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung Beni Dwifa Yuswir menyampaikan ucapan selamat kepada para CPNS yang telah menerima SK. Ia juga mengingatkan bahwa pengangkatan ini bukan akhir, melainkan awal dari pengabdian yang lebih besar. Ia menekankan pentingnya disiplin dan kesungguhan kerja, menjadi role model, kreatif, serta inovatif dalam pelayanan publik. Seluruh CPNS yang dilantik hari ini telah melalui seleksi ketat dan resmi telah menerima SK pengangkatan. Kami harap mereka dapat menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, serta semangat melayani masyarakat. Pelantikan ini bukan akhir, tapi awal dari pengabdian sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Bupati juga menyampaikan harapan agar para CPNS yang baru dilantik dapat menunjukkan sikap integritas yang tinggi ke dalam unit kerja serta berkontribusi positif dalam melayani masyarakat dan segera beradaptasi dengan kondisi, peraturan, dan lingkungan yang ada di OPD masing-masing.
Gunakan pelantikan ini sebagai awal untuk menunjukkan integritas dan dedikasi. Jadilah ASN yang profesional, disiplin, dan terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu berinovasi dan menjawab kebutuhan masyarakat. Ditegaskan Kepala BKPSDM Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Acara pelantikan juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Sijunjung, termasuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sijunjung. Pengangkatan CPNS di Kabupaten Sijunjung kali ini juga menjadi yang terbanyak kedua di Provinsi Sumatera Barat. Demikian Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Mani Sijunjung melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita beralih ke informasi kedua dari Giri Suara FM Wonogiri, Jawa Tengah. Ada rekan Dias yang akan melaporkan tentang Pemkab Wonogiri akan menggelar wayang kulit serentak di 25 kecamatan dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia Agustus mendatang. Silakan rekan Dias untuk informasi selengkapnya. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri akan menggelar wayang kulit di 25 kecamatan secara serentak dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia Agustus mendatang untuk mengganti pawai karnaval yang setiap tahun digelar. Demikian yang disampaikan Bupati Wonogiri Setio Soekarno belum lama ini. Bupati mengatakan pihaknya meniadakan menggelar karnaval baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan selama perayaan peringatan HUT Kemerdekaan tahun ini karena perekonomian masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja. Di samping itu daya beli masyarakat menurun. Dan sebagai gantinya, pemerintah Kabupaten Wonogiri akan menggelar pertunjukan wayang kulit serentak di 25 kecamatan. Sementara untuk tanggal pelaksanaan masih dalam pembahasan dan untuk lokasi akan disentralisasi di setiap kecamatan. Pemkab Wonogiri juga akan memberikan suntikan anggaran sebesar 25 juta rupiah kepada setiap kecamatan untuk penyelenggaraan pentas wayang kulit tersebut. Dengan gelaran tersebut, peringatan HUT ke-80 RI di Wonogiri akan kental dengan nuansa budaya tradisional. Lebih lanjut, Bupati mengatakan pihaknya memilih wayang kulit karena untuk melestarikan seni dan budaya. Selain itu, masyarakat bisa memperoleh edukasi melalui pesan-pesan yang disampaikan lewat wayang. Di sisi lain, Bupati juga berencana membentuk Dewan Kesenian Daerah dengan tujuan untuk membantu melestarikan dan menumbuhkan seni budaya Wonogiri. Dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, saya Dias melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar, dua informasi sudah Anda dengarkan di Berita Indonesia Live edisi Senin 14 Juli 2025 untuk sesi pertama. Selanjutnya kita akan tersambung dengan rekan Anissa dari Pradia Suara FM Tuban, Jawa Timur yang akan menyampaikan informasi tentang Dinas Pendidikan Tuban lakukan monitoring pelaksanaan MPLS di hari pertama masuk sekolah. Silakan laporan selengkapnya bersama dengan rekan Anissa. Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban memantau secara langsung pelaksanaan hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di berbagai UPT pendidikan jenjang SD dan SMP Senin 14 Juli 2025. Kegiatan ini menandai dimulainya tahun ajaran 2025-2026 sekaligus implementasi tema besar MPLS ramah yang diusung secara nasional. Kepala Dinas Pendidikan Tuban Abdul Rahmat menyampaikan pelaksanaan MPLS tahun ini direncanakan berlangsung selama 5 hari. Menurutnya, hari pertama menjadi momentum penting bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah secara menyeluruh, baik guru, teman, maupun sarana dan prasarana yang tersedia. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pelaksanaan MPLS ramah sesuai dengan tema tahun ajaran baru. Menurutnya, kegiatan MPLS harus dirancang untuk menghormati hak anak dan menjunjung tinggi nilai karakter demi menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Adapun beberapa aktivitas yang terdapat dalam rangkaian kegiatan MPLS ramah antara lain pembinaan kultur sekolah, pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pencegahan judi online dan nafzah, penguatan karakter melalui kepanduan, serta penciptaan ruang belajar yang inklusif. Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita beralih ke rekan Benny dari RPKD Denpasar, Bali
yang akan melaporkan tentang HLM TP2DD Kota Denpasar menuju Smart City yang inklusi dan berkelanjutan. Dibuka Wakil Wali Kota Denpasar Arya Wibawa. Rekan Benny, silakan informasi Anda untuk selengkapnya. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa membuka secara resmi High Level Meeting HLM Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD Kota Denpasar di Atrium Lower Ground Floor Living World Denpasar Jumat 4 Juli kemarin. Wawali Arya Wibawa mengatakan TP2DD agar terus melakukan sinergitas program dengan lembaga terkait untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi dan perluasan teknologi di Kota Denpasar merupakan upaya yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, efisiensi pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup penduduk dalam upaya mendukung program Denpasar Smart City. TP2DD merupakan wadah sinergi dan kolaborasi antar instansi dan stakeholder dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta optimalisasi transaksi belanja dan pendapatan daerah secara non-tunai berbasis digital, ujar Arya Wibawa. Lebih lanjut, Arya Wibawa menyampaikan Pemkot Denpasar telah melaksanakan edukasi secara masif kepada masyarakat dan sebagai komitmen dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi di seluruh sektor pelayanan publik termasuk pengelolaan keuangan daerah, maka diluncurkan berbagai program unggulan. Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Edi Mulia, yang juga selaku Ketua Harian TP2DD menyampaikan, HLM TP2DD diselenggarakan berkala 2 kali setiap tahunnya. Kali ini bersinergi dengan perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan Bank BPD Bali. Sinergitas ini tidak terlepas dari fungsi TP2DD yang diharapkan dapat tercapainya output dan outcome dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah PAD melalui efisiensi, efektivitas, transparansi, dan tata kelola keuangan yang terintegrasi. Kegiatan juga dirangkai dengan peluncuran inovasi Pohon Gatsu, yakni sebuah terobosan digital di bidang pelayanan pajak, launching SIP Parki, program Jumat Gelatik, generasi Denpasar Digital Jumat Gerak Kelola Plastik, Guru Bijak Digital, serta dirangkai dengan pemberian reward Siskudesling kepada LPD dengan jumlah transaksi terbanyak dan pemberian penghargaan kepada pengguna KKI terbanyak dalam rangka mendorong penggunaan instrumen pembayaran non-tunai dalam transaksi pemerintah maupun masyarakat. Denpasar akan semakin kokoh menuju Smart City yang inklusi dan berkelanjutan. Demikian informasi hari ini, saya Benny dari LPPL, Radio Publik Kota Denpasar, Bali, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. 4 informasi di sesi pertama sudah tersampaikan di ruang dengar Anda. Kami akan segera kembali dengan Persada Talk setelah jeda berikut ini. Tetap stay tune di Berita Indonesia Live. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemat dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor karena ini. lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Senin 14 Juli 2025.
Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host berita Indonesia Live masih mengawal berbagai informasi di ruang dengar Anda yang lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan dari Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Saat ini kita sudah sampai di sesi Persada ID Talk. Untuk selengkapnya, berikut wawancara dengan Kepala Desa Ranu Kelindungan Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan tentang tradisi Distrikan Larungan dan Selamatan Desa Ranu Kelindungan bersama rekan Inov Alexa. Hari ini kita akan ngobrol tentang acara yang akan dilakukan kalau nggak salah itu tanggal 19 ya. Tanggal 19 itu ada Distrikan Larungan dan Selamatan Desa begitu. Nah, hari ini sudah datang narasumbernya Pak Yuslimu gitu ya. Saya membaca di tag name-nya beliau. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang event atau kegiatan tanggal 19 Juli 2025. Bentar lagi dong, 5 hari lagi hitungannya. Dan kita langsung saja ngobrol dengan beliau. Terima kasih sudah datang ke Suara Pasuruan. Pak, matur nuwun. Sudah datang ke Suara Pasuruan. Jarang-jarang loh kepala desa itu datang ke Suara Pasuruan. Baru hari ini saya ketemu kepala desa. Kapan-kapan ngajak kepala desa yang lain ya, Pak? Oke. Iya, Pak. Hari ini Pak Yuslimu itu mampir karena akan ngobrol tentang event tanggal 19 itu di Ranu Kelindungan, Distrikan Larungan dan Selamatan Desa. Pak Yuslimu, jujur saja ya, saya baru tahu ada tradisi itu di Kabupaten Pasuruan. Itu masuk wilayah Grati ya? Iya, Grati. Kalau ngomongin tentang tanggal 19 ini Pak, Distrikan Larungan ini dan Selamatan Desa itu tiap tahun? Tiap tahun. Kendala kita berhenti kemarin, kendala COVID hampir 2 tahun. 2 tahun. Tapi sebenarnya setiap tahun ada ya Pak? Ada, ya. Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin masyarakat yang yang ngomongin tentang pendengar gitu, kalau ngomongin tentang tradisi ini ya, itu apa sih yang spesial Pak? Spesialnya itu di larungannya, di tengah danau. Di tengah danau Ranu Grati. Di tengah danau, itu danau itu kan air tawar yang sangat jernih sekali, dan itu alami, tadi sumber mata gitu air asli, gitu. Terus di situ ada apa nih? Nah, di situ memang kami sama Dinas Pariwisata ini memang setelah COVID ini berapa tahun, distrikan ini dan budaya ini mati suri. Oh ya? Ya, sebenarnya Danau Ranu itu ada 5 desa. Dawisari, Ranu Kelindungan, Desa Kelurahan Grati Tunon, Desa Kalipang Sumberagung. Ya, itu 5 desa. Dan yang menikmati dari air itu sampai Nguling sampai Kecamatan Lekok. Menikmati air dari sumber Danau Ranu Grati. Dan untuk itu kegiatan event-event termasuk distrikan kita ini mati suri. Makanya pemerintah khususnya kabupaten, karena di situ ada 3 instansi dari Dinas Pengairan Provinsi, dari Dinas Pengairan Kabupaten, Dinas Perikanan Lingkungan Hidup. Sebenarnya ini potensi ya, dari Dinas Pariwisata sendiri itu dari Kabupaten Pasuruan manfaatnya. Sangat indah sebenarnya. Ini memang harus dihidupkan. Ini lama mati suri. Mati suri. Kalau ngomongin tentang Distrikan Larungan itu secara tradisi masyarakat setempat ya Pak ya. Betul. Itu dari 5 desa. Yang ada di sana gitu ya. Itu mereka bawa kayak hasil bumi atau apa gitu Pak, langsung dilarung gitu. Cerita Pak gimana Pak? Kalau hasil buminya kita sesuai dengan danonya, yaitu ikan lempuk.
ikan lempuk. Ikan ya, lempuk oke. yang tidak asing lagi. Ya. Dan tidak ada di daerah lain. Tidak ada seluruh dunia. Iya benar. Informasi dari yang menyelidiki itu cuma ada 2 di Indonesia, di Danau Ranu, di Jepang. Bahasa Jepang saya tidak paham. Informasi Iya, seperti itu. saya dengar itu hanya ada di Jepang sama di Ranu Grati. Ya, yang lempuk itu. Benar. Terus Pak, kami harapkan semua elemen masyarakat maupun lembaga-lembaga di masyarakat dengan pemerintah kita satu padu, khususnya di wilayah timur, dan kami mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dipimpin oleh Bapak Bupati Bapak Mas Rusdi, mudah-mudahan wilayah timur ini akan menjadi, khususnya Dinas Pariwisata, bisa merespon Danau Ranu tidak menjadi mati suri. Termasuk ini distrikan Larungan ini didambakan, ditunggu-tunggu masyarakat. ditunggu-tunggu. Iya. Selain Larungan ada apa lagi Pak? Mungkin ada rangkaian kegiatan begitu sampai tanggal 19 atau gimana Pak? Iya, jadi ini kegiatan ini setiap bulan Suro, Bu. Suro itu tiap-tiap dari 5 desa ini mengadakan selamatan suro atau larungan sendiri, Bu. Sesuai dengan keyakinannya dia tanggal berapa. Makanya kami mengadakan ini keyakinan sesuai ya tadi anggaran, Bu, nggih. Karena ini mandiri sendiri. Kedepannya apakah perlu disupport, Pak? Iya, Bu. Ini sebenarnya ini karena swadaya, Bapak bilang. Swadaya, sebenarnya ini misalnya perusahaan di sekitaran Grati kan banyak gitu, atau di Kabupaten Pasuruan. Ya, kalau sampai hari ini swadaya, apakah nanti kedepannya ada wacana untuk bisa nih disupport nih gitu? Iya, dari Dinas Pariwisata sudah semua, tapi tidak 100%, Bu. Tahun ini. Ya. Berupa fresh money, uang. Kalau Dinas Pariwisata. Ya. Jadi ini mungkin tahun depan, ini 2026 dari Dinas Pariwisata akan full penuh untuk kegiatan. Bapak kayaknya gemes ya dengan ini saya untuk menumbuhkan wisatawan. Karena saya dulu kecimpung di Sadar Wisata sebelum jadi Kades, jadi mempunyai ide-ide untuk mengembangkan wisata, dan desa sendiri juga sudah membuat edukasi selain di Danau Ranu. Kami membuat edukasi wisata perikanan. Kalau nanti pengunjung bisa lihat lokasi edukasi wisata punyanya Desa Ranu Kelindungan, nanti monggo kita arahkan ke edukasi kita. Semoga ada dampak positif ya Pak. Amin. Misalnya nonton tanggal 19 dan 20. Misalnya tiba-tiba pengen menghubungi Bapak. Di Kepala Desa Ranu Kelindungan pengen investasi. Semoga ada investor yang mau datang. Amin. Oke Pak, terima kasih banyak waktunya. Semoga ini bisa memberikan dampak yang positif ya Pak. Bantu promosi. Amin. Ya betul. Terima kasih tanggal 19 dan 20. Semoga sukses ya Pak. Semangat. Pak Yuslimu dari Kepala Desa Ranu Kelindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan sudah ngobrol sama Suara Pasuruan. Terima kasih sudah menyimaknya. Sekaligus saya pamit ya. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Dari Persada ID Talk kita langsung mendengarkan informasi dari Suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian ada RKK Ketapang Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dan Tangerang Radio Banten yang akan memberikan informasinya. Dan saat ini saya sudah tersambung dengan rekan Anggun dari Suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang akan melaporkan tentang Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo, komitmen Kabupaten Pasuruan siap jadi pioner energi bersih di Jawa Timur. Rekan Anggun, silakan untuk informasi selengkapnya. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia.
Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo menegaskan pemerintah Kabupaten Pasuruan mendukung penuh pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya PLTS di wilayahnya. Penegasan tersebut disampaikan Mas Rusdi saat menghadiri rapat koordinasi percepatan penetapan lokasi tindak lanjut terbitnya AMDAL PLTS Banyuwangi dan PLTS Pasuruan di ruang pertemuan Hotel Four Points by Sheraton Surabaya, Jumat 11 Juli 2025. Menurut Mas Rusdi, proyek PLTS tak hanya bernilai strategis, tapi ada banyak manfaat besar yang akan dirasakan masyarakat. Dijelaskan Mas Rusdi, proyek PLTS lebih dari sekedar urusan infrastruktur. Proyek PLTS jadi simbol komitmen Pasuruan menuju daerah yang berorientasi pada green energy. Wilayahnya tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tapi juga menjaga keseimbangan dengan alam. Lebih lanjut, Mas Rusdi menegaskan PLTS akan jadi sumber daya masa depan. Kabupaten Pasuruan perlahan dan siap menjadi pionir energi bersih di Jawa Timur. Saya Anggun mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Pendengar, berikutnya kami akan mengajak Anda mendengarkan informasi dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ada rekan Awang Aji yang akan melaporkan tentang Bupati Ketapang tekankan solusi terpadu atasi permasalahan kawasan hutan. Silakan rekan Awang Aji untuk informasi selengkapnya. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dalam rapat koordinasi sosialisasi PPTPKH atau penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan di Ketapang, Kamis 3 Juli 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR, Bupati Ketapang menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH Wilayah 3, Zudan Arif Fitrianto, SHUT MT MSC, beserta seluruh camat dan kepala desa yang hadir. Bupati menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama dari sosialisasi ini adalah mendorong agar bangunan dan lahan perkebunan masyarakat yang telah terlanjur berada dalam kawasan hutan dapat diusulkan untuk diubah statusnya menjadi APL atau areal penggunaan lain. Meski begitu, perubahan status ini membutuhkan proses, data yang valid, dan terutama keseriusan dari kepala desa dalam mengurusnya dengan dukungan teknis dari Dinas PUTR. Rapat koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dan strategi kolaboratif untuk menyelesaikan persoalan penguasaan tanah dan pembangunan di kawasan hutan. Proses ini akan mencakup kajian perizinan, penyesuaian tata ruang, serta analisis dampak lingkungan dari berbagai proyek yang telah atau akan dilaksanakan di wilayah desa. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Berikutnya ada Haris Setiawan dari Tangerang Radio Banten yang akan melaporkan tentang Bupati Tangerang letakkan batu pertama pembangunan 51 rumah layak huni di Desa Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang. Rekan Haris Setiawan, silakan untuk informasi selengkapnya. Terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Tangerang letakkan batu pertama pembangunan 51 rumah layak huni di Desa Tanjung Kait, Kabupaten Tangerang. Pendengar, Bupati Tangerang Haji Muhammad Mesa Rashid secara simbolis melakukan peletakan batu pertama pembangunan 51 unit rumah layak huni yang merupakan hasil kolaborasi antara Habitat for Humanity Indonesia dan Prudential Indonesia di Desa Tanjung Kait, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Mesa Rashid mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya nyata sinergitas dan kolaborasi pemerintah Kabupaten Tangerang bersama pihak swasta dan relawan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan keluarga prasejahtera. Dia mengapresiasi komitmen dan konsistensi Prudential dan Habitat dalam membangun hunian yang layak serta mendukung pengembangan wilayah pesisir. Dia menegaskan program pembangunan rumah layak huni menjadi awal dari penataan kawasan pesisir secara menyeluruh yang dimulai dari penyediaan infrastruktur dasar seperti penerangan, air bersih, jalan lingkungan hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, program pembangunan rumah layak huni ini nantinya tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, melainkan juga bertujuan untuk mendorong kemandirian warga. Pihaknya berharap agar ke depan juga bisa dibangun fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sentra ekonomi lokal berbasis potensi hasil laut seperti kerupuk ikan, otak-otak, dan produk olahan lainnya.
Pada kesempatan yang sama, pihak Habitat for Humanity Indonesia, Erwin Sulaksono mengatakan bahwa sebanyak 110 rumah akan dibangun di kawasan Tanjung Kait dengan pendekatan swadaya berbasis komunitas. Dia menambahkan pihaknya telah membangun lebih dari 1.300 rumah di Kecamatan Mauk sejak beberapa tahun terakhir dengan penguatan infrastruktur seperti tanggul, dermaga kapal, hingga potensi pengembangan wisata laut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Sudah Anda dengarkan 3 informasi di sesi kedua. Terima kasih kepada 3 LPPL yang sudah berbagi informasinya. Pendengar, kami akan kembali untuk sesi yang ketiga. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live edisi Senin 14 Juli 2025. Sekedar mengingatkan kalau program ini bisa Anda dengarkan dari hari Senin hingga Jumat, jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan jam 4 sore waktu Indonesia Timur. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur sebagai radio host. Selanjutnya pendengar, sudah siap 4 LPPL di sesi ketiga Berita Indonesia Live. Ada Radio Suara Rakyat Gorontalo, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan, dan Selawi FM Kabupaten Selawi Jawa Tengah. Tapi sebelumnya kita dengarkan laporan khusus dari redaksi BI Live yang akan disampaikan rekan Aan Kasyanto. Silakan laporan selengkapnya, rekan Aan Kasyanto. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah mulai melaksanakan program Sekolah Rakyat tahun ajaran baru 2025-2026 pada Senin 14 Juli 2025. Program ini dimulai setelah uji coba atau simulasi dengan melibatkan para calon siswa yang sudah dilakukan di Jakarta dan Bekasi selama 2 hari 9 dan 10 Juli lalu. Total ada 63 sekolah rakyat yang akan mulai matrikulasi pada hari ini, sedangkan 37 lainnya akan menyusul pada akhir bulan. Hal ini dikatakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul seperti melansir laman resmi Kemensos RI pada Senin ini. Berdasarkan keputusan Menteri Sosial nomor 2126/HUK/2025, Jakarta memiliki 3 titik rintisan sentra Handayani, rintisan sentra Mulia Jaya, dan Pusdiklat Bank Prof Kemensos Margaguna. Di Jawa Barat terdapat 13 titik rintisan lain seperti STPL Bekasi, Sentra Palamarta Sukabumi, dan yang lainnya. Kemudian Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, serta Sentra Gali Pakuan Bogor, dan yang lainnya. Pemerintah juga tengah mematangkan 100 titik tambahan dengan memanfaatkan balai latihan kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan total 200 titik, program ini ditargetkan dapat menjangkau lebih dari 20.000 siswa dari keluarga tidak mampu dan memberikan program pemberdayaan bagi
orang tua mereka. Laporan khusus redaksi Ankasazo untuk Berita Indonesia Live. Dari laporan khusus BI Live ada informasi yang akan disampaikan Thomas Tamu dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo tentang GHM resmi luncurkan logo baru yang merupakan hak paten untuk Provinsi Gorontalo. Rekan Thomas Tamu, silakan untuk informasi selengkapnya. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Semangat menyambut Gorontalo Half Marathon atau GHM 2025 semakin meriah. Pada hari Minggu 13 Juli 2025, secara resmi diluncurkan logo baru GHM yang akan menjadi identitas resmi ajang lari akbar di Gorontalo tersebut, yang berlangsung di halaman rumah dinas Gubernur Gorontalo. Tak hanya sekedar penanda, logo ini telah sah terdaftar sebagai hak paten pemerintah Provinsi Gorontalo, menjadikan aset berharga yang dilindungi secara hukum. Acara peluncuran logo ini menjadi bagian dari serangkaian persiapan GHM yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Desember 2025 mendatang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Daniel Ibrahim menjelaskan bahwa peluncuran logo ini bertujuan untuk mempublikasikan dan memperkenalkan logo secara resmi, serta menginformasikan jadwal dan mekanisme pelaksanaan GHM kepada khalayak luas. Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap logo GHM. Dengan status hak paten ini, penggunaan logo GHM wajib seizin pemiliknya, yaitu pemerintah Provinsi Gorontalo. Dengan logo baru yang berhak paten dan dukungan dari berbagai pihak, Gorontalo Half Marathon 2025 siap menjadi ajang lari yang tak hanya bergengsi, tetapi juga aman, bermakna, dan mampu mengangkat nama Gorontalo di kancah nasional maupun internasional. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Masih di Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sudah ada rekan Wina yang akan melaporkan tentang pembentukan Forum Anak Magetan sampai level kecamatan dan desa kelurahan. Silakan laporan Anda, rekan Wina. Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Forum Anak merupakan sebuah wadah partisipasi anak yang dibentuk oleh pemerintah sebagai sarana bagi anak-anak untuk menyalurkan aspirasi, pendapat, dan kebutuhan sekaligus terlibat dalam proses pembangunan. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas PPKB, PP, dan PA Kabupaten Magetan dengan membentuk Forum Anak Kecamatan dan Desa atau Kelurahan yang dihadiri oleh Camat Ngariboyo, Polres Magetan, Kemenak Magetan, Perwakilan Kecamatan Lembean, serta anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak Magetan. PLT Kepala PPKB, PP, dan PA Miftahudin juga menyampaikan bahwa tingkatan Forum Anak ini dimulai dari Forum Anak Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. Dikatakannya juga Forum Anak ini dibuat untuk meningkatkan partisipasi anak dalam menyuarakan hak anak, mengembangkan potensi, membangun jaringan, juga kolaborasi menjadi pelopor dan juga pelapor. Pelopor ialah menjadi agen perubahan, bermanfaat, dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang ikut terlibat melakukan perubahan yang lebih baik. Sedangkan pelapor ialah terlibat lebih aktif menyampaikan pendapat atau melihat serta merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan anak di sekitar. Usia anggota Forum Anak umumnya adalah anak-anak usia 12 hingga sebelum 18 tahun. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan, Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Selanjutnya beralih ke Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada rekan Fitri Hidayah yang akan melaporkan tentang event tahunan Provinsi Kalsel, Tour de Loksado kembali digelar tahun ini dan diikuti hampir 500 pesepeda dari 15 provinsi di Indonesia. Rekan Fitri Hidayah, silakan untuk informasi selengkapnya. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan bahwa 12 hingga 13 Juli 2025
Tercatat 465 pesepeda dari 15 provinsi Indonesia mengikuti event tahunan ini. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Saripudin resmi membuka dengan pengibaran bendera start di Siring 0 km Banjarmasin akhir pekan tadi. Muhammad Saripudin mengatakan Tour de Loksado ini merupakan event tahunan dalam rangka mengenalkan destinasi wisata di Kalimantan Selatan, khususnya kawasan Loksado, Hulu Sungai Selatan. Selama perjalanan, para peserta akan melewati 2 kota dan 3 kabupaten dengan jarak tempuh 176 km, yakni Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan. Para pesepeda juga akan menyaksikan keindahan Pegunungan Meratus terbentang sepanjang perjalanan yang telah diakui dunia melalui UNESCO Global Geopark. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Fitri Hidayah dari LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Informasi terakhir ada rekan Ica Anasya dari Selawi FM Kabupaten Selawi, Jawa Tengah, yang akan berbagi informasi tentang dukung ekonomi desa. 287 koperasi merah putih di Kabupaten Tegal resmi miliki badan hukum. Silakan rekan Ica Anasya untuk informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Tegal menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP). Sebanyak 287 KDMP terdiri dari 281 koperasi desa dan 6 koperasi kelurahan kini resmi memiliki badan hukum. Pencapaian ini menjadi tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan KDMP, yang ditandai dengan penyerahan dokumen badan hukum dan kontrak bisnis KDMP se-Kabupaten Tegal di Pendopo Amangkurat Kamis 3 Juli 2025. Bupati Ishak Maulana Rohman menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak dalam mewujudkan koperasi yang profesional dan kuat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal, Imam Rudi Kurnianto, menjelaskan bahwa proses percepatan pembentukan KDMP telah dimulai sejak 21 April hingga 31 Mei 2025. Proses ini melibatkan koordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia, sosialisasi di tingkat kabupaten dan kecamatan, serta pelaksanaan musyawarah desa di seluruh wilayah. Berkat dukungan penuh APBD Kabupaten Tegal, penerbitan Akta Badan Hukum Koperasi berhasil diselesaikan pada awal Juni 2025 sesuai target. Sementara itu, PLT Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Jani Sugiyati, mengapresiasi langkah cepat Kabupaten Tegal dalam menuntaskan pembentukan KDMP. Tantangan selanjutnya adalah memastikan koperasi berjalan aktif, mandiri, dan memberikan dampak nyata. Pemerintah siap memfasilitasi akses pasar kemitraan dengan BUMN, BUMD, serta pelatihan dan transformasi digital. Saya Ica Anasya, Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saatnya saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan FM 107 Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai radio host Berita Indonesia Live undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.